Pityriasis versicolor oleh Gisti Respati Rianti. Pityriasis versicolor memiliki sinonim tinea versicolor atau penyakit Peter Elam, merupakan infeksi jamur superficial kronis pada kulit. Penyakit ini disebabkan oleh genus Malassezia. Jamur ini merupakan flora normal pada kulit, namun dapat menyebabkan penyakit jika berubah menjadi bentuk patogen. Pityriasis versicolor pertama kali ditemukan sebagai infeksi jamur pada kulit pada tahun 1846 oleh Estey. Pityriasis versicolor, epidemiologi. Pityriasis versicolor merupakan penyakit yang tersebar di seluruh dunia. Malassezia tumbuh dengan baik di kondisi hangat dan lembab. Penyakit ini biasanya diderita oleh orang dewasa dan dewasa muda, di mana perubahan hormonal yang meningkatkan produksi sebum memberikan tempat kaya lemak sehingga jamur dapat berkembang biak dengan baik. Tidak ada perbedaan prevalensi yang bermakna antara pria dan wanita. Penyakit ini juga biasanya diderita oleh orang yang aktif secara fisik. Pityriasis versicolor, etiologi. Pityriasis versicolor disebabkan oleh spora lipofilik dimorfik yang dihasilkan oleh Malassezia. Organisme ini merupakan bagian dari flora normal kulit dan kebanyakan terletak di daerah yang memiliki aktivitas kelenjar sebasea yang tinggi. Organisme ini tinggal di dalam stratum corneum dan folikel rambut, serta mengambil asam lemak bebas dan trigliserid sebagai makanannya. Contoh spesies Malassezia yang paling banyak ditemukan pada kasus Pityriasis versicolor adalah Malassezia symphoidalis, Malassezia furfur, dan Malassezia globosa. Patogenesis. Pityriasis versicolor merupakan infeksi oportunistik pada kulit. Namun, mekanisme terjadinya perubahan atau kelainan warna kulit pada pasien Pityriasis versicolor belum sepenuhnya diketahui. Pada lesi hipopigmentasi, terjadi proses lipoperoksidase oleh spora Malassezia. Beberapa pendapat yang sudah dikemukakan antara lain: 1. Apoptosis melanosit akibat malassezin. 2. Inhibisi aktivitas tirosinase akibat asam azelaik yang diproduksi oleh Malassezia. 3. Akumulasi material seperti lemak pada stratum corneum yang menghalangi sinar UV, sehingga melanosom tidak bisa ditransfer ke keratinosit. Sebagai hasilnya, akan terjadi pengurangan jumlah, ukuran, dan agregasi melanosom di melanosit dan di sekitar keratinosit yang akhirnya menyebabkan hipopigmentasi. Sedangkan, pada lesi hiperpigmentasi, terjadi peningkatan ketebalan lapisan keratin dan infiltrasi sel-sel inflamasi sebagai stimulus bagi sel-sel melanosit. Faktor predisposisi. Faktor predisposisi dibedakan menjadi dua, faktor eksogen dan faktor endogen. Faktor eksogen antara lain paparan sinar matahari, berkeringat, atau setelah mandi. Faktor endogen antara lain malnutrisi, pengguna kontrasepsi oral, pengguna kortikosteroid sistemik atau imunosupresan, dan hiperhidrosis. Manifestasi klinis. Pasien Pityriasis versicolor biasanya memberikan gambaran makula kecil atau sedang, berbentuk sirkuler atau oval, berbatas tegas, disertai skoma halus. Makula ini dapat berwarna bermacam-macam. Lesi hiperpigmentasi dapat memberikan gambaran warna merah muda, coklat, atau hitam. Sedangkan lesi hipopigmentasi dapat memberikan gambaran warna putih. Atau lesi dapat juga berupa eritem. Bercak ini dapat tersusun konfluens atau menyebar. Skoma halus dapat lebih terlihat jika dilakukan garukan atau goresan pada lesi. Lesi ini umumnya asimptomatik atau sedikit gatal, namun dapat menjadi sangat gatal pada kondisi lembab. Daerah yang sering terkena Pityriasis versicolor ada daerah yang kaya akan kelenjar sebasea, seperti sepertiga atas batang tubuh, terutama bahu, ekstremitas superior, leher, dan terkadang wajah. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk kasus Pityriasis versicolor antara lain: 1. Kerokan kulit pada daerah lesi yang ditetesi KOH. Bila positif, pemeriksaan ini akan menghasilkan gambaran spora berkumpul seperti anggur dan sudo hifa pendek yang biasanya disebut gambaran spaghetti and meatball. 2. Lampu Wood. Malassezia akan menghasilkan fluoresensi kuning pucat sampai putih pada pemeriksaan lampu Wood. 3.
Pemeriksaan histopatologi. Pemeriksaan histopatologi dari biopsi kulit daerah lesi pada pasien pityriasis versicolor menunjukkan stratum corneum yang tipis bersama dengan hifa dan spora. Diagnosis banding. Diagnosis banding untuk pityriasis versicolor antara lain morbus Hansen, hipopigmentasi post-inflamasi, vitiligo, pityriasis alba, pityriasis rosea, tinea corporis, dan dermatitis numularis. Diagnosis. Diagnosis pityriasis versicolor didasarkan secara klinis menurut wujud kelainan kulit yang dikonfirmasi dengan pemeriksaan mikroskopis langsung. Selain itu, dapat pula dilakukan garukan atau goresan pada lesi agar skuama dapat lebih mudah terlihat, sehingga dapat membantu penegakan diagnosis. Pemeriksaan tambahan yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan dengan lampu Wood. Terapi. Terapi topikal. Terapi topikal mencakup krim dan sampo antifungi. Beberapa contoh sampo antifungi yang dapat digunakan antara lain sampo ketoconazole 2%, sampo zinc-vition 1%, sampo selenium sulfida 2,5%, dan sampo sulfur dengan asam salisilat. Penggunaannya adalah dengan mengoleskan ke daerah yang terkena selama 5-10 menit sebelum dibilas. Terapi ini dapat diberikan setiap hari selama 1-4 minggu. Sedangkan krim imidazol dapat diberikan 1-2 kali sehari selama 1-4 minggu. Terapi topikal memiliki efek samping yang minimal. Pada beberapa kasus dapat terjadi kulit kering, iritasi kulit, atau alergi. Terapi sistemik. Terapi sistemik untuk pityriasis versicolor biasanya digunakan pada lesi yang luas atau pasien yang tidak berespon dengan pengobatan konvensional serta pasien yang sering mengalami kekambuhan. Terapi sistemik yang dapat digunakan antara lain ketoconazole 200 mg setiap hari selama 10 hari, fluconazole 300 mg setiap minggu selama 2-4 minggu, atau itraconazole 200 mg setiap hari selama 5-7 hari. Terapi sistemik memiliki efek samping yang lebih besar dibandingkan terapi topikal. Itraconazole misalnya bersifat hepatotoksik dan dapat menyebabkan gagal jantung kongestif. Prognosis. Prognosis penyakit ini adalah sangat baik. Sebagai profilaksis, dapat diberikan itraconazole atau fluconazole dosis tunggal 400 mg yang dikonsumsi sebulan sekali selama 6 bulan. Terima kasih.